Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabar semuanya? Siap, sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, ingat tetap utamakan kesehatan Anda, rutin berolahraga dan ikuti protokol kesehatan. Baik, siapa yang tidak hadir? Ada yang belum bergabung? Siap, tidak ada Pak. Baik, kita mulai saja materinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang teks anekdot ya. Jadi pada hari ini pula kita masih berbicara tentang teks anekdot. Kalau yang lalu kita berbicara teks anekdotnya tentang isi pokok dan isi yang terkandung secara tersirat di dalam teks anekdot. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, sebelumnya masih ada yang ingat apa itu teks anekdot? Saya Pak. Baik, silakan Fitra. Teks anekdot adalah salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali, bagus sekali jawaban dari Fitra bahwa anekdot merupakan salah satu jenis cerita lucu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua cerita lucu itu bisa dikategorikan sebagai anekdot? Siap, tidak Pak. Baik, Prayoga, bisa diberikan alasan? Karena Pak, anekdot itu Pak yang menyampaikan kritik dia Pak, bukan hanya untuk salah satu cerita lucu Pak. Iya, bagus sekali ya. Jadi tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot. Baik, selanjutnya kita memasuki materi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Pertama, Bapak akan sampaikan tentang kompetensi dasar, indikator kompetensi, dan materi pokoknya. Selanjutnya, sebelum melangkah ke struktur dan kaidah kebahasaan, bacalah teks anekdot di samping. Aksi maling tertangkap CCTV. Apakah teksnya sudah dipahami? Siap, bisa Pak. Kita lanjutkan, struktur anekdot. Berbicara tentang struktur, tentang sebuah teks anekdot, yang pertama ada abstraksi, kemudian orientasi, yang ketiga krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran umum tentang isi suatu teks, yaitu teks anekdot. Kemudian, yang kedua, bagian orientasi merupakan bagian pendahuluan atau bagian latar belakang yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Struktur yang ketiga ada krisis, yaitu inti peristiwa atau munculnya masalah. Kemudian, reaksi. Ya, reaksi merupakan tanggapan atau respon terhadap masalah. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang dikemukakan pada tahap krisis. Dan yang terakhir itu berupa koda. Koda itu penutup atau simpulan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Siap, ada Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya Pak, apakah semua struktur tersebut harus ada dalam sebuah teks anekdot? Ada yang bisa menjawab? Siap, saya Pak. Maria, silakan. Kalau menurut saya Pak, seharusnya sih harus lengkap Pak. Karena dalam struktur, apabila terdapat salah satu unsur yang tidak ada, maka strukturnya tidak lengkap atau tidak utuh. Baik, bagus sekali jawabannya ya. Baik, terima kasih. Ada jawaban yang lain? Siap, ada Pak. Silakan, Aurela. Kalau menurut saya Pak, tidak harus Pak, karena struktur koda bersifat operasional, yang artinya bisa memilih. Jadi, koda bisa terdapat dalam sebuah teks anekdot atau tidak. Baik, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Jelas? Siap, jelas Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Identifikasilah struktur dari teks di samping ya. Aksi maling tertangkap CCTV. Kira-kira pada bagian mana yang terdapat abstraksi dari teks tersebut? Siap Pak. Baik, Yang silakan. kalimat seorang pemegang melakukan kemalingan Pak. Selanjutnya pada bagian orientasi. Siap Pak. Ya, silakan. Lapor Pak. Pak saya kemalingan. Selanjutnya pada tahap krisis. Saya Pak, pada saat polisi menjawab kemalingan kok beruntung. Selanjutnya tahap reaksinya. Dan yang terakhir adalah koda. Ada atau tidak? Siap, ada Pak. Bagian yang mana? Yang pelapor hanya bisa pasang tak berdaya. Bagus sekali ya, berarti Anda sudah paham dalam mengidentifikasi struktur dari sebuah teks anekdot. Selanjutnya,
Kaidah kebahasan teks anekdot. Kaidah kebahasan teks anekdot yang pertama, pertanyaan retorik, kemudian kata kerja aksi, kemudian mengandung bahasa yang lucu, berisi sindiran, memiliki konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, menyatakan peristiwa masa lalu, menyatakan kebenaran tertentu, mengandung kalimat perintah, mengandung kalimat seru, dan yang terakhir kalimat langsung. Selanjutnya, analisislah kaidah kebahasan teks anekdot di samping kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian, hasil analisis kebahasan teks anekdot tersebut. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Selanjutnya, tugas mandiri. Tugas yang Anda harus selesaikan adalah bacalah teks anekdot yang berjudul Si Bodoh Yang Tak Bodoh yang ada pada link. Dengan cermat tulislah struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot tersebut pada kolom di bawah ini yang disertai dengan bagian teks atau kutipan teksnya. Jadi maksudnya kolom di bawah ini yang itu yang ada pada LKPD. Tulislah hasil kerja Anda sesuai dengan format pada LKPD yang telah disiapkan. Ya, LKPD-nya sudah Bapak share di grup, silakan Anda lihat. Jadi diikuti saja formatnya dan nanti Anda kerjakan di store pada kegiatan akhir pembelajaran. Baik Taruna, kita sampai pada kegiatan akhir pembelajaran. Sebelum kita akhir pembelajaran, mari kita merefleksi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang pertama tentang struktur. Struktur teks anekdot, yang pertama ada abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, kelima koda. Baik, terima kasih. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang kaidah kebahasan teks anekdot. Silakan. Saya Pak. Baik, silakan. Kaidah kebahasan teks anekdot, yang pertama retorika, yang kedua mengandung kata kerja aksi, ketiga disajikan dalam bahasa yang lucu, yang keempat terdapat sindiran, yang kelima. Baik sekali ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembelajaran hari ini, Bapak rasa sudah cukup. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kirim pertanyaannya di grup ya. Nanti kita berdiskusi di sana. Baik, cukup sekian Taruna. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan memimpin doa. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa selesai. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi.